Salam jumpa kembali buat semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Mengawali seluruh aktivitas kita hari ini, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita memohon hikmat dan bimbingan Roh Kudus-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap diam di dalam dirinya? Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat di dalam dirinya? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara firman Tuhan. Salah satu karakter orang Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan ialah bermurah hati. Itu dikatakan oleh Yesus, hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Jadi kata murah hati ini merupakan satu kata kunci dalam memahami teks hari ini. Karena hanya orang yang bermurah hatilah akan mampu melihat kekurangan di dalam saudara-saudaranya, lalu membuka hati untuk menolong orang yang kekurangan itu, saudara kita yang kekurangan itu. Dan itulah bukti bahwa kita memiliki kasih Allah karena kita bermurah hati. Kata bermurah hati ditegaskan oleh Yesus ketika dia berkhotbah di bukit. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Murah hati berarti kita memperhatikan orang lain yang sedang kekurangan, atau kita menawarkan bantuan kepada orang lain yang sedang mengalami penderitaan. Murah hati bukanlah hanya sebatas perasaan, ih kasihan ya, ih bukan. Jadi bukan atas perasaan kasihan, tapi kita harus berbuat menolong orang lain, mengeluarkan tenaga pikiran, bahkan isi dompetmu menolong orang lain. Itu. Jadi Rasul Yohanes sangat tegas dalam teks yang baru saja kita baca itu, supaya kita itu bermurah hati. Barang siapa yang mempunyai harta duniawi, maka milikilah harta duniawi itu dengan baik kelola untuk menolong orang lain. Tetapi kalau kita tidak mampu menolong orang lain dengan harta duniawi yang kita miliki, maka tidak ada kasih Allah di dalam diri kita. Itu jelas. Nah, dari teks yang kita baca ini, apa yang hendak kita renungkan? Atau apa yang hendak kita lakukan? Yang pertama, orang yang mempunyai murah hati berarti ia punya kepedulian yang tinggi terhadap orang lain dan mau terlibat menolong orang lain. Itu yang pertama. Jadi orang yang mempunyai hati yang murah hati, dia punya kepedulian dan mau terlibat menolong orang lain. Menarik. Jadi memang kata-kata
bermurah hati ini tidaklah hanya di bibir saja. Rasa peduli itu tidak hanya tinggal rasa, tapi rasa peduli itu harus dilanjutkan dengan aksi dan terlibat dalam menolong orang. Jadi setiap hari kita melihat ada kekurangan-kekurangan teman, kekurangan saudara, kekurangan atau kelemahan orang lain, maka milikilah hati yang tergerak menolong mereka. Nah, itu. Bahkan di teks-teks lain nanti kita akan temukan, jika ada saudaramu tidak mempunyai pakaian atau tidak memiliki makanan, maka kamu harus memberi pakaian, memberi makan kepada mereka. Itu yang pertama. Jadi orang yang bermurah hati itu punya rasa peduli dan mau terlibat. Artinya mau memberi apa yang ada padanya, harta yang ada padanya untuk menolong mereka. Nah, yang kedua ya, orang yang bermurah hati harus mampu menyerahkan nyawanya. Oh, masa saya harus mati? Kira-kira gitu ya. Ingat, Yesus pun telah menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Itu bukti kasihnya. Artinya apa? Bahkan kita mampu menyerahkan nyawa kita, menolong saudara kita yang lemah, yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Itu berarti hartamu pun, kekayaanmu pun berilah menolong mereka yang kekurangan. Jadi kalau tidak mampu memberi nyawa, kasih uangmu. Tidak mampu memberi uangmu, kasih tenagamu, kasih pikiranmu, kasih idemu. Itu. Hanya mendampingi mereka pun dalam penderitaan itu sudah bentuk dari bagian memberikan yang terbaik untuk teman. Kita mendengar dia cerita ketika dia mengalami kesedihan, kita menjumpai dia, kita ngobrol-ngobrol dengan dia, menghabiskan waktu bersama dia, itu sudah menolong saudara. Maka rajinlah mengunjungi saudara, supaya kita menunjukkan kita punya kasih Allah yang kita bagikan kepada mereka. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, orang yang bermurah hati adalah orang yang memiliki kepekaan terhadap penderitaan saudara-saudaranya. PK artinya jika orang lain itu memiliki pergumulan tanpa diceritakan pun kita tolong. Tanpa disebut pun permohonannya kita tolong. Itu PK. Dia mampu merasakan orang lain, penderitaan orang lain. Empati dan simpati kepada orang lain. Nah, itulah yang menarik dari teks ini. Itu sebabnya dikatakan oleh Yohanes, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Jadi perbuatan kita pun harus dalam kebenaran. Perbuatan kita jangan asal-asalan maksudnya, tapi dalam kebenaran, dalam koridor firman Tuhan. Yang menjadi penutup, menjadi kaya itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan orang dan itu berkat Tuhan. Tapi ketika kita punya uang, harta dan kekayaan, kelolalah dengan baik. Kelola dalam arti peliharalah kekayaan kita itu dengan menolong orang lain, memberikan kebutuhan-kebutuhan keluarga atau masyarakat yang miskin. Karena dengan mampu mengelola dengan baik, maka kita adalah orang yang diberkati. Salomo sendiri mengatakan kekayaan itu bisa mendatangkan malapetaka dan kecelakaan. Nanti ke Pengkhotbah 5 ayat 11-12, kekayaan itu kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa mendatangkan kecelakaan. Nah, supaya tidak mendatangkan kecelakaan tapi mendatangkan berkat, kelolalah kekayaanmu, hartamu, menolong orang lain. Ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang dan memberi pertolongan kepada orang miskin, itu berarti kita sedang membuat berhutang kepada Tuhan, membuat Tuhan berhutang kepada kita. Pengamsal mengatakan, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang, maka kita sedang menghutangi Tuhan. Bahkan ketika Pengamsal juga mengatakan, ketika kita rajin menyebar kebaikan, menolong orang lain,
kita akan semakin bertambah kaya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tapi ada orang yang menghemat harta secara luar biasa, namun ia selalu kekurangan. Itu yang penutup yang mau kita sampaikan. Maka sudah saatnya kita harus berbagi kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena itu muliakanlah Tuhan melalui karya kita, melalui kekayaan kita, melalui harta kita untuk menolong orang sebaik-baiknya. Pergunakanlah sebaik-baiknya kekayaan itu, harta itu untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita, memampukan kita, mengelola harta kita untuk apa? Untuk mampu menolong orang lain. Ketika kita mampu menolong orang lain dengan tulus, maka itu buktinya kasih Allah yang ada pada kita nyata dirasakan saudara-saudara kita. Selamat pagi, selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu yang kami dengar mengajar kami untuk bermurah hati. Tidak hanya sekedar di bibir dan perasaan saja, tetapi harus di dalam perbuatan dan aksi nyatakan. Mampukan kami memahami firman-Mu serta menghayati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat melanjutkan karya kita dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Horas, horas, horas.